Sistem pemurnian monster, bab 186 sampai dengan 190. Bab 186 kita terkepung. Sepertinya ada sesuatu di bawah laut. Xia Fukun dan yang lainnya bersandar di pagar di depan, dengan pemandangan yang sangat jelas. Pada saat itulah Hou Feiyu mengerutkan kening dan mengatakan sesuatu. Xia Fukun melirik Hou Feiyu. Sistem pemurnian iblis memang sesuatu yang hebat. Apa yang baru ditemukan Hou Feiyu sekarang? Sistem pemurnian iblis sudah menemukannya sejak lama. Namun, Hou Feiyu mampu menemukan hal ini karena dia adalah seorang pemanggil tingkat ke-10, yang memiliki kekuatan kultivator alam transformasi suci setengah langkah. Namun, para kontestan dan pengunjung lainnya, yang hanya memiliki kekuatan yang setara dengan keberanian dan kekuatan ilahi, tentu saja tidak menyadarinya secepat itu. Melihat Dahua hampir sampai di Tianxuan, para penantang mengikuti contoh Dahua dan mulai berlari, bersiap untuk langsung melompat ke laut leluhur dan berenang menuju Tianxuan. Itu juga terjadi pada waktu ini. Hei, sepertinya ada bayangan gelap besar di bawah permukaan laut. Suara terkejut terdengar dari kerumunan. Xia Fukun melirik pria yang tadi berbicara. Ini sudah dianggap sebagai reaksi yang relatif cepat. Setelah mendengar kata-kata pria itu, sosok-sosok yang hendak melompat ke laut leluhur itu langsung berhenti. Pada saat yang sama, di bawah permukaan laut leluhur, bayangan hitam yang sangat besar itu menjadi semakin jelas. Ukuran garis luar itu sangat kecil sehingga seluruh kapal yang dinaiki Xia Fukun pun tampak pucat dibandingkan dengannya. Paus gelombang raksasa ini, benarkah sebesar itu? Xia Fukun agak tercengang. Sejujurnya, saat ini, selain dirinya, bahkan Hou Feiyu mungkin tidak tahu asal-usul monster yang akan muncul itu. Xia Fukun tak bisa menahan rasa puas diri, lagi pula, bahkan mantan yang sudah setengah langkah menuju kesucian pun tak sebaik dirinya. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat bagi Xia Fukun untuk berbahagia. Karena bayangan gelap itu mulai muncul secara bertahap dari dalam air. Seekor paus gelombang raksasa. Ini benar-benar paus gelombang raksasa. Bukankah dikatakan bahwa monster jenis ini telah punah? Kebanyakan orang hanya pernah mendengar tentang paus gelombang raksasa, tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Konon, paus gelombang raksasa adalah penguasa laut. Meskipun paus gelombang raksasa yang dilihat Xia Fukun dan kelompoknya hanya berada di puncak peringkat ke-9, paus gelombang raksasa dewasa bahkan dapat mencapai peringkat ke-10. Selain itu, sistem pemurnian iblis juga memberitahu Xia Fukun sesuatu yang mungkin tidak diketahui orang lain. Xia Fukun hanya perlu mengkonfirmasi sesuatu dengan Hou Feiyu sekarang. Hou tua, kau tahu tentang paus gelombang raksasa ini, kan? Hou Feiyu menatap paus ombak raksasa yang tiba-tiba muncul di laut, alisnya berkerut, tampak tenggelam dalam pikirannya. Kalau begitu izinkan saya bertanya. Xia Fukun menarik napas. Apakah paus gelombang raksasa ini, seekor binatang buas iblis yang suka berkelompok? Mendengar ucapan Xia Fukun, Hou Feiyu terkejut sejenak dan menoleh ke arah Xia Fukun. Bagaimana kamu tahu, Xia Fukun? Apakah ini waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini? Sebelum Xia Fukun sempat berbicara, mereka merasakan kapal yang mereka tumpangi mulai berguncang hebat. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di atas kapal mulai panik, termasuk kapten. Ini adalah kali pertama kapten tersebut menemui hal seperti ini. Dulu, ketika saya masih menjadi germo, bukan. Ketika saya berlayar, saya tidak pernah bertemu monster dari laut leluhur yang menyerang kapal kami. Pada saat itulah beberapa anggota kru bergegas mendekat dengan panik. Kapal, kapten, seekor, paus ombak raksasa. Aku tahu tentang paus gelombang raksasa, bukankah kita sedang mengamati mereka? Sang kapten menatap tajam para awak kapal. Apa-apaan ini? Mereka datang sejauh ini hanya untuk mengoceh omong kosong. Tidak. Ada paus gelombang raksasa di mana-mana. Ada 2 di belakang, 1 di sebelah kiri, dan 1 di sebelah kanan. Rasanya seperti kita dikelilingi oleh paus gelombang raksasa. Apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan para awak kapal, sang kapten pun ikut merasa gelisah. Dia langsung duduk di tanah. Semuanya sudah berakhir. Orang-orang di kapal itu kebingungan ketika melihat penampilan kapten. Tidak, bukankah seharusnya Anda menyarankan solusi dalam situasi ini? Kapten, jadi sekarang kita dikelilingi oleh paus gelombang raksasa. Seorang ahli bela diri yang datang untuk menantang alam kekuatan ilahi Tianxuan menarik napas dan bertanya kepada kapten.
Semuanya sudah berakhir. Sang kapten mengabaikannya, masih tenggelam dalam dunianya sendiri. Di dunianya, segalanya mulai hancur dan runtuh. Dikelilingi oleh paus-paus raksasa, apakah mereka memiliki peluang untuk bertahan hidup? Melihat bahwa kapten telah mengalah, semua orang mengalihkan perhatian mereka kepada Xia Fukun dan kelompoknya. Saat ini, satu-satunya orang dengan kekuatan tertinggi di kapal itu adalah Xia Fukun dan beberapa orang lainnya. Bos besar, Anda memiliki seorang ahli alam transformasi suci setengah langkah di antara Anda, jadi, apakah Anda mampu membunuh paus gelombang raksasa ini? Ya, hanya kalian yang bisa menyelamatkan kami sekarang. Semua orang berpegangan pada Xia Fukun dan yang lainnya seolah-olah mereka sedang berpegangan pada sehelai jerami, memohon pertolongan. Hall tua, apa maksudmu? Meskipun Xia Fukun juga bisa memanggil beberapa binatang buas tingkat 9 untuk melawan paus gelombang raksasa ini, itu akan menghabiskan terlalu banyak poin pemurnian. Karena Hou Feiyu masih di sini, lebih baik kita lihat apa yang Hou Feiyu katakan. Hou Feiyu menggelengkan kepalanya ketika mendengar pertanyaan Xia Fukun. Percuma saja, kemunculan paus gelombang raksasa dalam jumlah besar hanya berarti satu hal, raja mereka juga ada di sana. Dan raja mereka setidaknya adalah iblis tingkat ke-10 puncak. Meskipun aku adalah pemanggil tingkat ke-10, aku masih jauh dari puncak tingkat ke-10. Hou Feiyu baru saja selesai berbicara. Mengaum, raungan dahsyat menggema di seluruh wilayah laut leluhur. Semua orang menoleh ke arah sumber suara gemuruh itu, dan melihat bayangan hitam yang sangat besar muncul di hadapan mereka. Paus gelombang raksasa yang dilihat Xia Fukun dan kelompoknya sebelumnya hanya berukuran beberapa ratus kaki. Namun, paus gelombang raksasa yang muncul saat itu berukuran hampir 1000 kaki. Hehe, Tuan Hou, apakah mulut Anda diberkati? Xia Fukun mengetahui melalui sistem pemurnian iblis bahwa paus gelombang raksasa ini biasanya hidup berkelompok, tetapi hidup berkelompok tidak selalu berarti ada raja di antara mereka. Dan mungkinkah ini adalah sekelompok paus gelombang raksasa yang relatif lemah? Mungkinkah raja mereka juga berada di puncak peringkat ke-9? Tetapi begitu Hou Feiyu selesai berbicara, raja dari paus gelombang raksasa ini muncul. Dan tepatnya, tekanan yang dipancarkannya, tepat berada di puncak peringkat ke-10. Menurut kalian, apakah mungkin Dahua memancing paus gelombang raksasa ini keluar? Xia Fukun penasaran tentang bagaimana paus gelombang raksasa ini bisa muncul, jadi dia bertanya kepada kelompok itu. Setelah sekian lama, tidak ada yang menjawab. Hei, jam berapa sekarang? Masih penasaran dari mana asal paus gelombang raksasa ini? Kalau ini tidak ditangani, semua orang akan mati. Bab 187 memasuki Tianxuan. Saat paus gelombang raksasa semakin mendekat, kapal yang membawa Xia Fukun dan yang lainnya mulai bergoyang dengan berbahaya. Karena kita sudah ditakdirkan untuk kalah, sebaiknya kita menerima nasib kita saja. Sebuah suara jernih dan dingin terdengar, dan semua orang melihat sosok cantik melompat ke laut leluhur di bawah kapal. Xia Fukun. Ye Qingwan menarik Xia Fukun. Xia Fukun juga melihatnya saat itu. Orang yang melompat dari perahu itu tak lain adalah Li Menghan, yang pernah ia temui di hotel sebelumnya. Dia tahu bahwa pacar Li Menghan telah dibunuh secara brutal oleh Dahua, dan dia juga tahu bahwa Li Menghan saat ini tidak ada urusan dan sedang berpikir untuk bunuh diri. Tapi kamu, Xia Fukun menarik napas dalam-dalam, hampir saja berteriak, Menghan, apa yang kau lakukan? Kata-kata itu hendak terucap ketika dia tiba-tiba teringat bahwa Ye Qingwan dan yang lainnya masih berada di sampingnya. Xia Fukun menggertakkan giginya dan berteriak, Xiao Li, jangan bertindak gegabah. Sambil berbicara, Xia Fukun meletakkan tangannya di bahu Ye Qingwan. Ah Wan, tunggu aku di tempat tidur. Di tempat tidur, Ye Qingwan terdiam sejenak. Di atas kapal, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan aksen. Xia Fukun memutar matanya, lalu berbalik dan melompat ke laut leluhur. Hou Feiyu, yang selama ini diam, segera mengarahkan pandangannya ke Xia Fukun saat ia melompat ke laut. Siapapun yang melompat ke laut leluhur saat ini pasti akan mati, tetapi Xia Fukun. Jika Xia Fukun benar-benar orang yang saya curigai, maka dia pasti akan baik-baik saja. Dan memang, hasilnya persis seperti yang Hou Feiyu duga. Awalnya, ketika Li Menghan melompat ke laut, semua paus raksasa berdatangan ke arahnya. Namun setelah Xia Fukun melompat ke laut, paus gelombang raksasa tampaknya mendeteksi ancaman dan melarikan diri dengan panik.
Bahkan Raja Paus Gelombang Raksasa pun mulai berenang mundur pada saat itu. Tetua Ho, ini, di atas kapal, Ye Qingwan dan Ziwei sama-sama sedikit terkejut. Mungkin kau tidak tahu, tapi semua makhluk iblis di laut leluhur ini ditangkap oleh ahli alam transformasi suci itu. Bibir Ho Feiyu melengkung ke atas, penampilan Paus Gelombang Raksasa ini telah sepenuhnya membuktikan idenya. Sementara itu, Xia Fukun, yang berada di laut leluhur, menemukan tempat Li Menghan terjatuh. Tubuhnya bergerak secepat kilat saat ia dengan cepat mendekati Li Menghan dan meraihnya. Apakah kamu baik-baik saja? Xia Fukun tidak terlalu memikirkannya saat itu, lagi pula, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai? Dia hanya merasa bahwa bagian yang dipegangnya agak lunak. Wajah Li Menghan memerah. Terima kasih kembali. Xia Fukun tidak memiliki daya tawar saat itu, jadi dia meraih tangan lembut itu dan meremasnya dengan keras lagi. Dia menoleh ke belakang, melihat kapal yang pernah dinaikinya. Karena adanya zona larangan terbang di Laut Purba tersebut, kapal itu, meskipun tidak tinggi, tetap memiliki tinggi lebih dari 10 meter. Menaiki kapal itu sekarang mungkin mustahil. Ayo kita pergi ke Tianxuan dulu. Saat Xia Fukun berpikir dalam hati, dia menggunakan tangan satunya yang bebas untuk mendorong ke belakang, dan seketika itu juga, Xia Fukun, yang sedang memegang Li Menghan, melesat ke arah Tianxuan seperti kilat. Gelombang putih menerjang laut. Gelombang putih ini seketika melampaui Dahua, yang sedang bekerja keras di depannya. Kita akan melanjutkan sekarang. Sesampainya di sisi Dahua, Xia Fukun mengatakan sesuatu kepada Dahua, lalu melanjutkan perjalanan menuju 2 lokasi Tianxuan. Tidak, Pak Pengemudi berpengalaman, tolong arahkan saya. Laut leluhur berbeda dari laut biasa. Saat melewatinya, tekanan yang sangat kuat menyerang indera Anda. Oleh karena itu, meskipun Dahua adalah seorang seniman, bela diri di alam kekuatan ilahi, kecepatannya saat ini mungkin hanya sekitar sama dengan orang biasa yang berenang di laut. Namun Xia Fukun tampaknya sama sekali tidak menyadari tekanan ini, melaju menuju Tianxuan seperti roket. Hanya dalam beberapa menit, Xia Fukun membawa Li Menghan ke 2 tempat yang berjarak 100 kaki dari Tianxuan. Karena letaknya yang berjauhan sebelumnya, Xia Fukun tidak dapat mengungkap rahasia dari kedua situs Tianxuan ini. Pada saat itu, setibanya di dekat 2 pusaran langit, Xia Fukun terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada koridor panjang di antara keduanya. Koridor itu persis seperti lorong yang pernah dilalui Xia Fukun ketika berada di dunia bawah laut di bumi. Di kedua sisi koridor terdapat laut, tetapi koridor itu sendiri benar-benar terisolasi. Apakah kita akan masuk? Saat Xia Fukun hendak menuntun Li Menghan masuk ke dalam, dia menyadari ada sesuatu yang aneh pada Li Menghan yang berada dalam pelukannya. Mengapa rambutmu selalu bergerak-gerak? Xia Fukun tiba di dekat Tianxuan tanpa merasakan hal buruk apapun, tetapi Li Menghan tampaknya mengalami angin yang sangat kencang. Rambut dan pakaiannya, yang tadinya basah kuyup oleh air laut, sudah lama kering karena angin. Kini, hembusan angin membuat Li Menghan kesulitan membuka matanya. Kamu tidak bisa merasakan angin. Li Menghan tidak mempermasalahkan tindakan Xia Fukun yang meraba-rabanya tadi. Lagi pula, pemandangan aneh di hadapannya justru lebih memikat baginya. Dia dan Jack datang ke Zuhai kali ini dengan harapan mendapatkan kesempatan agar mereka bisa menyelamatkan keluarga mereka ketika kembali nanti. Angin, tidak ada. Xia Fukun mengerutkan kening saat melihat pakaian Li Menghan berkibar tertiup angin, sehingga sulit baginya untuk membuka mata. Mengapa Li Menghan bisa merasakan angin, sedangkan aku tidak bisa? Tidak, aku tidak bisa melanjutkan perjalanan. Aku takut pakaianku akan rusak, dan aku tidak tahan dengan angin seperti ini. Li Menghan merasa seolah angin menerpa wajahnya. Dia segera berkata kepada Xia Fukun. Setelah mendengar kata-kata Li Menghan, Xia Fukun tanpa sadar berenang beberapa meter lebih jauh ke depan. Benar saja, pakaian yang dikenakan Li Menghan sudah robek diterpa angin. Nyeri, Li Menghan menatap Xia Fukun dengan marah. Apa yang sedang dilakukan pria ini? Dia sudah mengatakan mereka tidak bisa melanjutkan, dan dia masih ingin maju. Baiklah. Xia Fukun agak kesal, anginnya tidak cukup kencang. Dia menoleh ke belakang untuk melihat apa yang ada di belakangnya. Ketika mereka pertama kali memasuki laut leluhur, sistem pemurnian iblis memperingatkan mereka tentang keberadaan banyak binatang iblis langka dan kuat. Namun,
Setelah memasuki jarak 100 kaki dari poros surgawi, binatang-binatang itu lenyap, seolah-olah kedua poros surgawi itu adalah entitas menakutkan yang menghalangi mereka untuk masuk. Oleh karena itu, selama Li Menghan berada di dalam Tianxuan Hundred Zhang, dia aman. Kalau tidak, kau bisa menungguku di sini. Aku akan pergi ke Tianxuan dan melihat apa yang aneh di sana. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, Li Menghan sedikit termenung. Dia sudah lama mendengar tentang keajaiban Tianxuan. Namun selama berabad-abad, tampaknya tidak ada seorang pun yang pernah berhasil memasuki Tianxuan. Apakah orang di depanku ini benar-benar akan memasuki Tianxuan? Mengapa aku harus menunggumu? Li Menghan menggertakkan giginya, bahkan seorang gadis muda pun bisa memiliki temperamen yang buruk. Jack sudah mati. Aku tahu kau datang ke Tianxuan untuk mendapatkan kekuatan, termasuk percobaan bunuh diri yang kau lakukan barusan. Jika aku tidak menyelamatkanmu, paus gelombang raksasa itu saja sudah akan membunuhmu tanpa tempat pemakaman. Xia Fukun seketika menjadi serius, menatap Li Menghan di depannya, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Aku berjanji padamu, jika kau bisa bertahan sampai aku keluar dari Tianxuan, aku akan menemanimu pulang dan menyelesaikan masalahmu. Bab 188 Penjaga Tianxuan. Menatap Xia Fukun di depannya, Li Menghan sedikit termenung. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Xia Fukun, yang biasanya ceria dan riang, sebenarnya cukup tampan ketika dia bersikap serius. Tetapi, dia batuk. Namun musuh-musuhku agak merepotkan, dan ada seorang ahli yang sangat kuat di alam asal surgawi di antara mereka. Ada apa dengan semua pembicaraan tentang bersikap sulit atau tidak? Lalu mengapa kamu begitu mempercayai Jack? Xia Fukun mengajukan sebuah pertanyaan. Karena Jack bisa berubah wujud, dan begitu dia berubah wujud, dia bisa mencapai kekuatan alam asal surgawi. Namun, dia terluka sebelumnya dan tidak bisa berubah wujud. Kami datang ke Tianxuan kali ini untuk melihat apakah ada kekuatan magis di Tianxuan yang bisa memulihkannya. Tapi kami tidak menyangka, Jack tidak pernah kembali. Bajingan itu. Li Menghan tampak sedikit sedih saat berbicara. Xia Fukun tidak tahu apakah dia harus menghibur Li Menghan saat ini. Dia benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Jack tidak mengubah pikirannya. Dia sudah meninggal. Tapi ucapan Li Menghan tentang Jack yang berubah wujud itu benar-benar mengejutkan, bro. Jadi, apakah kamu benar-benar menemukan Ultraman sebagai pacarmu? Baiklah, aku tidak akan bicara apa-apa lagi. Tunggu saja aku di sini, oke? Bagus. Li Menghan merasa hidupnya kini suram dan dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada pria di hadapannya. Adapun Xia Fukun, meskipun biasanya tampak tidak dapat diandalkan, saat ini justru tampak cukup dapat diandalkan. Di wilayah laut leluhur dekat Tianxuan, permukaan laut tampak berangsur-angsur menurun, dan beberapa terumbu karang merah menyala bahkan dapat terlihat di permukaan. Xia Fukun berdiri di atas terumbu karang dan berkata kepada Li Menghan. Tunggu aku. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke depan dan mendarat di batu lain. Sebelum Li Menghan sempat berbicara, mereka mendengar suara, plop, dan Xia Fukun tergelincir dari bebatuan. Li Menghan, jadi, ini yang mereka maksud dengan, keren hanya selama 3 detik. Di permukaan laut, Xia Fukun menjulurkan kepalanya keluar dari air dan menggaruk kepalanya dengan agak canggung. Maaf, batunya terlalu licin, terlalu licin. Dia sedikit bingung. Meskipun airnya jauh lebih dangkal, masih aman untuk berenang. Jadi mengapa dia melompati bebatuan? Maka dia berenang menuju Tianxuan lagi. Melihat Xia Fukun dengan cepat tiba di jalur antara dua titik Tianxuan, Li Menghan tak kuasa menahan napas. Di belakangnya, terdengar suara keluhan. Aduh, kepalaku sakit. Apa-apaan Tianxuan ini? Kenapa anginnya sekencang ini? Li Menghan menoleh dan melihat Dahua memeluk sebuah batu sambil terengah-engah. Sejujurnya, Dahua adalah orang yang cukup dramatis. Li Menghan awalnya mengira dia akan dimangsa oleh paus gelombang raksasa itu, tetapi yang mengejutkan, mereka sama sekali mengabaikannya. Apakah paus gelombang raksasa juga mempertimbangkan penampilan saat berburu? Tapi ngomong-ngomong, Dahua ini benar-benar. Saat ini, Dahua sedang diterpa angin kencang dari dua pusaran langit, dan janggutnya yang tebal hampir tertiup angin. Jika dia tidak berpegangan pada batu, dia tidak akan mampu bertahan di sini. Sedangkan untuk saya sendiri, jika Xia Fukun tidak membimbing saya sampai ke sini, saya mungkin tidak akan bisa sampai ke sini sendiri.
Di mana kakak Xia? Melihat Li Menghan sendirian, Dahua tak kuasa menahan rasa ingin tahu dan bertanya. Meskipun pakaian Li Menghan robek dan kulitnya yang putih terlihat, Dahua tak berani memiliki pikiran kotor. Dalam benaknya, Li Menghan sudah menjadi wanita Xia Fukun. Jika ia memiliki pikiran yang tidak pantas, bukankah Xia Fukun akan membunuhnya? Dia pergi ke Tianxuan. Apakah aura menekan Tianxuan dan angin kencang ini tidak berpengaruh pada kakak Xia? Dahua sedikit bingung. Tidak, dia sepertinya tidak merasakan tekanan dari Tianxuan. Ini sungguh luar biasa. Dahua sedikit bingung. Sejak kecil, para guru di akademi telah mengajarkan mereka bahwa orang harus memperlakukan satu sama lain sebagai setara. Kesulitan yang kamu alami, orang lain juga akan mengalaminya, dan mungkin bahkan lebih banyak lagi. Tapi sekarang, melihat Xia Fukun, Dahua tiba-tiba merasa, guru itu bicara omong kosong. Sebagian orang terlahir dengan kekayaan berlimpah. Sebagian orang terlahir dengan aura seorang protagonis. Xia Fukun tidak dapat mendengar percakapan Dahua dan Li Menghan karena dia telah berhasil mendaki dari laut leluhur ke jalur antara dua titik Tianxuan. Lorong ini tidak memiliki dasar, tetapi air laut yang mengalir dapat mengangkat seseorang, dan air lautnya sangat jernih, tidak seperti air laut lainnya. Xia Fukun mendongak ke langit. Dua puncak langit, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, menembus langit seperti dinding berapi. Berdiri di sini, dia dapat dengan jelas melihat arus udara besar yang berputar dan bergejolak, terus-menerus menerpa gumpalan awan merah. Apakah ini jenis fenomena luar biasa yang dapat diciptakan oleh seorang ahli alam transformasi suci? Xia Fukun menarik napas dalam-dalam. Milenium, pakar legendaris setingkat Sein itu menghilang selama 1000 tahun penuh. Namun, pertanda yang ia tinggalkan masih ada di dunia ini. Faktanya, tidak satu pun dari kedua formasi Tianxuan ini menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Siapapun, bahkan Xia Fukun yang berdiri di sini, akan merasakan keinginan untuk memujanya saat ini. Tapi meskipun aku sudah sampai di antara dua lokasi Tianxuan, bagaimana aku bisa memasuki Tianxuan? Aku tidak bisa begitu saja menerobos masuk. Xia Fukun menyipitkan mata dan dengan hati-hati memeriksa dua titik akupuntur di sisi kiri dan kanannya. Dari kejauhan, kedua lokasi Tianxuan tampak sangat mirip, termasuk warnanya. Namun hanya dengan berdiri di lorong ini Xia Fukun dapat merasakan perbedaan antara kedua lokasi Tianxuan. Tianxuan di sebelah kiri tampaknya melambangkan keadilan di dunia. Meskipun memancarkan aura yang kuat, ia sangat adil dan terasa seperti angin sepoi-sepoi, memberikan perasaan yang sangat nyaman. Tianxuan di sebelah kanan melambangkan kejahatan, dan tekanan yang terpancar darinya tampaknya mengalahkan Tianxuan di sebelah kiri, yang melambangkan keadilan. Namun, perasaan yang ditimbulkan sangat aneh, seperti kekuatan paling jahat dan keji di dunia. Tianxuan tidak mungkin menerobos masuk begitu saja. Itu juga terjadi pada waktu ini. Tawa pelan terdengar dari belakang Xia Fukun. Xia Fukun sedikit mengerutkan kening, menoleh, dan melihat seorang lelaki tua berambut pirang dan bermata biru mengenakan jubah bersulam biru tua di belakangnya. Siapa kamu, pria tua berambut pirang dan bermata biru itu? Apa yang tadi kamu katakan? Pria tua berambut pirang dan bermata biru itu sedikit bingung. Dia telah memikirkan banyak cara untuk memulai percakapan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan mengerti kata-kata Xia Fukun. Saya ingin bertanya, Anda siapa? Xia Fukun tertawa canggung. Awalnya dia mengira pria itu adalah orang asing berdasarkan rambut pirang dan mata birunya, tetapi ternyata dia adalah orang asing palsu. Meskipun ia menganggap Xia Fukun agak nakal, lelaki tua berambut pirang dan bermata biru berjubah biru itu tidak terlalu mempermasalahkannya. Setelah terkekeh, ia berkata, "Aku Zukong, penjaga Tianxuan." Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Xia Fukun langsung tercengang. Kau bajingan, bab 189 garis keturunan suci. Hei, kenapa kau mengumpat? Zukong agak tidak senang. Dia menatap Xia Fukun dengan kesal. Tidak, dengarkan aku. Xia Fukun merasa dia perlu membereskan semuanya. Hei, Senior Zukong, apakah Anda, Dekan Akademi Odin? Ya, ada apa? Apa kau mengenalku? Zukong memandang Xia Fukun dengan sedikit rasa ingin tahu. Dia tidak pernah menyangka akan sepopuler ini. Apa-apaan ini? Kau berhenti menjadi Dekan Akademi Odin dan datang ke sini untuk menjadi penjaga Tianxuan di Laut Leluhur. Apa kau tahu bahwa Akademi Odin akan meledak?
Xia Fukun benar-benar marah. Beberapa orang memang seperti itu, bahkan ketika mereka berada dalam situasi yang sangat serius, mereka tetap bersikap seolah itu bukan urusan mereka. Dan lilin di kehampaan ini milik orang-orang itu. Apa kau tidak tahu apa yang terjadi pada Akademi Odin setelah kau pergi? Xia Fukun mengira Zukong akan merasa malu setelah mengucapkan kata-kata itu, tetapi yang mengejutkannya, Zukong hanya mengangkat bahu. Apa hubungannya dengan saya? Lagi pula, bahkan jika Akademi Odin sedang kacau, seberapa kacau sih? Dibandingkan dengan jalan yang kutempuh, semua itu tidak berarti apa-apa. Hei, kamu benar-benar menguji keberuntunganmu, ya. Xia Fukun tidak pernah menyangka akan bertemu dengan dekan tua itu di lautan leluhur ini, apalagi mengetahui bahwa dekan tua itu begitu acuh tak acuh terhadap Akademi Odin. Namun King Musuan masih berada di Akademi Odin. Terlebih lagi, dia telah mengumpulkan begitu banyak keuntungan di Akademi Odin sebelumnya, dan dia telah berjanji kepada Bai Huawen dan yang lainnya bahwa jika dia memiliki kesempatan untuk bertemu Zukong, dia pasti akan membawa Zukong kembali. Bagaimanapun, hanya Akademi Odin dengan langit yang diterangi lilin yang dapat disebut Akademi Odin. Hanya dengan dukungan Zukong, Akademi Odin secara bertahap akan kembali meraih kejayaannya. Tapi itu akademi yang kau dirikan. Apa kau tidak punya perasaan sama sekali terhadapnya? Xia Fukun bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah aku sudah meminta Limu untuk mengurusnya untukku? Zukong mengajukan pertanyaan balik. Xia Fukun tahu bahwa Zukong tidak menyadari apa yang terjadi di Akademi Odin setelah dia pergi, jadi dia menceritakan semua yang dia ketahui kepada Zukong, berharap Zukong akan marah dan segera membawanya kembali ke Akademi Odin. Namun, yang mengejutkannya, reaksi Zukong setelah mendengarkan. Oh, ya sudahlah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa berkata apa-apa karena Limu sudah melakukannya seperti ini. Lagi pula, akulah yang pertama kali menyerahkan kekuasaan kepadanya. Dekan Zhu, apakah Anda bahkan berbicara dalam bahasa manusia? Xia Fukun merasa sedikit pusing. Pada saat itulah Zukong berbicara. Kita akan membicarakan Akademi Odin nanti. Katakan padaku, siapa yang membawamu ke laut leluhur? Xia Fukun sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Zukong. Bagaimana bisa, ketika orang hebat itu pergi, dia menunjuk 3 orang, menginstruksikan mereka untuk membawa siapapun yang mereka temui yang menyerupai garis keturunannya ke laut leluhur. Jika saya tidak salah, Anda adalah salah satu pemandu yang membawa Anda ke sini, bukan? Kata-kata Zukong mengandung terlalu banyak informasi. Xia Fukun tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa menerimanya. Dia menarik napas. Jadi, guru, yang kau sebutkan itu pastilah ahli alam suci yang sangat kuat yang muncul sebentar 1000 tahun yang lalu. Bagus, Zukong mengangguk. Jadi maksudmu aku adalah pewaris garis keturunan ahli alam transformasi suci itu? Oke, Zukong mengangguk lagi. Jika tidak, apakah menurutmu aku, sebagai penjaga Tianxuan, akan muncul begitu saja? Mendesis, Xia Fukun menarik napas dalam-dalam, mengingat serangkaian hal aneh yang dilakukan Hou Feiyu setelah kontak pertama mereka. Xia Fukun benar-benar bingung. Tapi bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa saya adalah keturunan dari ahli transformasi suci itu? Xia Fukun mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Bukti, Zukong terkekeh pelan. Laut leluhur ini diciptakan oleh orang hebat itu, dan semua makhluk iblis di laut leluhur ditangkap oleh orang hebat itu. Fakta bahwa semua paus gelombang raksasa itu melarikan diri setelah melihatmu adalah bukti terbaiknya. Aku membeli patung Buddha. Xia Fukun tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa menerimanya. Jadi setelah aku melakukan perjalanan waktu, tidak hanya memiliki kode curang seperti sistem pemurnian iblis, tetapi juga mewarisi garis keturunan seorang ahli yang kuat di alam transformasi suci. Kalau begitu, apakah aku orang yang terpilih? Untuk apa repot-repot meningkatkan level? Mengapa tidak bersantai saja dan menunggu warisan garis keturunan naik ke surga dalam satu langkah? Dinzu, apa yang kau lakukan di sini? Xia Fukun berpikir sejenak lalu mengajukan pertanyaan kepada Zukong. Aku sudah menunggumu. Zukong tersenyum. Misi saya adalah untuk melindungi laut leluhur ini dan 2 situs Tianxuan ini. Kedua Tianxuan ini ditinggalkan oleh pria hebat itu. Tianxuan di sebelah kiri melambangkan kekuatan kebenarannya, sedangkan Tianxuan di sebelah kanan adalah perwujudan kebenciannya. Tidak peduli Tianxuan mana yang kau warisi, kau dapat langsung naik ke alam transformasi suci. Bagaimana?
Apakah kau tergoda? Jika ya, buatlah pilihanmu dengan cepat, pilih kebenaran atau pilih kejahatan. Xia Fukun langsung bingung mendengar perkataan Zukong. Tiba-tiba hal itu memberi saya ilusi bahwa malaikat-malaikat kecil dan setan-setan kecil melayang di atas kepala saya, mendesak saya untuk segera membuat pilihan. Dia menarik napas, ragu sejenak, lalu berbicara. Hanya siswa sekolah dasar yang membuat soal pilihan ganda. Aku, Xia Fukun, menginginkan semuanya. Zukong, haha, kamu benar-benar tidak rendah hati sama sekali. Kau adalah pewaris garis keturunan pria hebat itu, jadi kaulah yang berhak menentukan. Tetapi sebelum itu, aku perlu mengisi pikiranmu dengan ingatan yang diberikan dan ditinggalkan pria hebat itu kepadaku. Kau adalah pewaris garis keturunan pria hebat itu, dan ingatan-ingatan yang masuk ke dalam pikiranmu ini akan mempermudah kultivasimu di masa depan. Setelah mendengar perkataan Zukong, Xia Fukun melirik Zukong dengan waspada. Ada yang tidak beres. Mengapa memenuhi pikiranmu dengan kenangan? Dia menarik napas, lalu memaksakan senyum. Lalu, apakah aku tidak bisa memiliki kenangan-kenangan ini? Tidak, Zukong langsung berteriak. Dia menatap Xia Fukun dengan tajam. Sebagai pewaris garis keturunan dari pria hebat itu, sekarang setelah dia tiada, kamu harus mewarisi segalanya darinya, termasuk ingatannya, dan menyelesaikan tugas-tugas yang belum sempat dia kerjakan sebelumnya. Xia Fukun mengepalkan tinjunya sedikit saat mendengar kata-kata Zukong. Bukankah ini jelas-jelas pemerkosaan? Namun, setelah merasakan kekuatan yang terpancar dari Zukong, dia tidak mampu menolak. Kemarilah, duduklah. Zukong menyulap sebuah kursi dari suatu tempat dan memberi isyarat ke arah Xia Fukun. Brengsek. Xia Fukun berpikir dalam hati bahwa jika dia benar-benar mewarisi kekuatan ahli alam transformasi suci itu, dia pasti akan menghajar Zukong, lalu mengikatnya dan membawanya kembali ke Akademi Odin. Meskipun berpikir demikian, Xia Fukun tetap duduk dengan jujur di kursi di depan Zukong. Boom mali 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 boom. Suara Zukong bergema di telinga Xia Fukun. Gaya seni aslinya cukup serius, tetapi entah mengapa, Xia Fukun ingin tertawa ketika mendengar mantra ini. Bab 190, Warisan yang Gagal, Boom mali 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 boom. Zukong masih bekerja keras. Xia Fukun tidak tahu berapa kali Zukong telah melafalkan mantra itu. Dia menggosok hidungnya. Dinzu, apa yang terjadi? Dia sedikit menguap. Aku tidak hanya ingin tertawa, tapi aku juga ingin tidur. Itu tidak benar. Mengapa ingatan orang itu tidak bisa ditransfer kepadamu? Kamu jelas-jelas pewaris garis keturunan orang itu. Zukong pun mulai ragu. Namun, semua tanda menunjukkan bahwa Xia Fukun adalah penerus ahli transformasi suci yang muncul 1000 tahun lalu. Mungkinkah ada kesalahan? Xia Fukun hanya mengetahui sedikit tentang apa yang terjadi 1000 tahun yang lalu. Namun, Zukong mungkin tidak lebih tahu tentang apa yang akan terjadi 1000 tahun dari sekarang daripada Xia Fukun. Termasuk sistem pemurnian iblis di dalam tubuh Xia Fukun. Xia Fukun menatap Zukong dengan alis berkerut, tampak termenung. Aku akan coba lagi. Wajah Zukong memucat-pucat. Dia adalah pelindung Tianxuan. Dia hanya bisa muncul jika penerus sejati Tianxuan muncul. Jika tidak, kemunculannya akan memicu berbagai reaksi keras di dunia. Zukong masih terus mengeluarkan suara, bum bum bum, sementara Xia Fukun sudah mengobrol dengan sistem pemurnian iblis. Sistem pemurnian iblis? Izinkan saya bertanya, alasan paus gelombang raksasa itu takut padaku di laut leluhur bukanlah karena aku keturunan ahli transformasi suci itu, tetapi karena dirimu, kan? Heh, kau cukup pintar. Tapi kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku sudah secara otomatis mengurangi 100 poin pemurnian darimu sebagai kompensasi. Xia Fukun, jadi sistem pemurnian iblis ini bahkan lebih serakah daripada dirimu. Namun, berkat jawaban dari sistem pemurnian iblis itulah Xia Fukun belajar. Baik Hou Feiyu maupun Zukong percaya bahwa mereka adalah pewaris garis keturunan ahli transformasi suci dari 1000 tahun yang lalu, tetapi kenyataannya, mereka bukanlah pewarisnya. Hanya karena Xia Fukun memiliki sistem pemurnian iblis, sampai batas tertentu, ia menunjukkan kemampuan yang jauh melampaui kemampuan para pemanggil dan seniman bela diri pada level yang sama. Setelah menyadari bahwa itu semua hanyalah kesalahpahaman, Xia Fukun tersenyum cemberut pada Zukong. Dekan Zhu, bagaimana jika saya bukan pewaris garis keturunan ahli transformasi suci itu? Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain selain membunuhmu.
Suara Zukong terdengar dingin membekukan, tanpa emosi sama sekali. Wajah Xia Fukun membeku. Sungguh kejam. Untuk mencapai hal-hal besar, seseorang tidak boleh terganggu oleh hal-hal sepele. Lagi pula, kau tidak tahu apa arti penampilanku. Dahulu, pria hebat itu bertempur sengit melawan abis dan kemudian menyegelnya, mencegah iblis di dalamnya memasuki 9 benua neter. Tetapi begitu aku muncul, itu berarti pewaris garis keturunan transformasi suci telah muncul kembali di dunia, yang akan menyebabkan segel abis mengendur. Para iblis mungkin akan memecahkan segel tersebut dan memasuki kembali 9 benua neter. Zukong menatapnya dengan ekspresi serius. Xia Fukun menarik napas dan berpikir selama 2 detik. Apa hubungannya dengan saya? Apa aku yang menyuruhmu keluar atau bagaimana? Bagaimana aku bisa tahu kau akan datang? Zukong, begitukah caramu berbicara? Ada beberapa orang yang akan tetap acuh tak acuh bahkan ketika keadaan genting. Dan di mata Zukong, Xia Fukun adalah orang seperti itu. Tak tahu malu, katakan dulu, siapa yang membawamu ke sini? Zukong mencoba lagi, tetapi tetap tidak bisa mentransfer ingatan ahli transformasi suci itu ke tubuh Xia Fukun. Dengan putus asa, dia memaksakan senyum dan bertanya pada Xia Fukun. Ho Feiyu, ada apa? Xia Fukun bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang mengejutkan, begitu selesai berbicara, Zukong langsung marah besar. Ho Feiyu, suara gemuruh panjang bergema di seluruh wilayah laut leluhur. Di atas kapal, Ho tua, sepertinya ada yang memanggilmu. Mendengar teriakan itu, Ye Qingwan dan Ziwei sama-sama melirik Ho Feiyu yang berdiri di samping dengan kebingungan. Ho Feiyu agak bingung saat ini. Dia mengenali suara itu sebagai suara Zukong. Tapi jika Zukong meneleponku sekarang, bukankah seharusnya dengan suara yang sangat gelisah? Mengapa dia begitu marah? Aku khawatir sesuatu telah terjadi pada Xia Xiaoyou. Aku akan pergi memeriksanya. Saat Zukong berbicara, dia melompat ke laut leluhur. Tepat ketika tubuhnya hendak menyentuh permukaan laut, sesosok besar muncul di permukaan. Ya Tuhan, itu Bakuya. Ini adalah monster iblis tingkat 9 yang paling kuat. Benar-benar layak menjadi pemanggil tingkat ke-10. Luar biasa, aku tidak tahu kenapa. Mendengar pujian itu, Ye Qingwan dan Ziwei, yang berdiri di samping, merasa bahwa pujian itu kurang tulus. Terkesan agak asal-asalan. Setelah naga Bakuga muncul, tubuh Ho Feiyu juga melesat menuju 2 titik Tianshuan di atas laut leluhur seperti kilat. Dalam radius 100 kaki dari Tianshuan, Li Menghan dan Dahua menyaksikan sesosok raksasa melesat ke arah Tianshuan, tampaknya tak terpengaruh oleh aura penindasan Tianshuan, yang membuat mereka bingung. Apa yang sedang terjadi di sini? Mengapa orang-orang zaman sekarang tidak terpengaruh oleh Tianshuan? Bukankah seharusnya ada kesetaraan antar manusia? Lalu mengapa mereka tunduk pada kekuasaan Tianshuan yang menindas? Keduanya merasa geram dan tak kuasa menahan keinginan untuk mencobanya. Mungkin aura menindas Tianshuan telah menghilang. Tepat ketika keduanya melepaskan cengkeraman mereka dari karang, tekanan luar biasa dari aura surgawi kembali menyapu mereka, mendorong mereka mundur lebih dari 10 kaki. Ketakutan, mereka dengan cepat meraih batu lain. Ho Feiyu tidak memperhatikan mereka berdua, dia masih bertanya-tanya mengapa Zukong memanggilnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di sisi Xia Fukun dan Zukong. Ada apa, lilin tua? Ho Feiyu menyimpan Bakugai Dragon dan bertanya kepada Zukong sambil tersenyum. Ada apa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Begitu Zukong melihat Ho Feiyu, dia langsung mengumpat. Xia Fukun, yang berdiri di samping, terbewilderet. Dialek macam apa ini? Ho Feiyu terkejut ketika Zukong memarahinya. Apa yang sedang terjadi? Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda yang membawa orang-orang ini ke sini? Zukong menunjuk ke arah Xia Fukun. Benar sekali, bukankah ini penerus garis keturunan dari bangsawan itu? Lempar itu ke kepalaku. Zukong menamparkan kepala Ho Feiyu. Ho Feiyu jelas tidak bisa mentolerir ketidakadilan ini. Zukong, aku tahu kau adalah penjaga Tianshuan, tapi kau tidak bisa menyerangku begitu saja. Aku adalah pemandu yang ditunjuk oleh tuan itu, bukankah aku punya harga diri? Ho Feiyu menatap Zukong dengan tajam lalu memanggil Kunpeng. Percikan api beterbangan di antara mata mereka, pertempuran tampaknya akan segera terjadi. Sekarang giliran Xia Fukun yang kebingungan. Kedua orang ini, apakah mereka mencoba melucu? Mengapa mereka mulai berkelahi?